Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matan maqbul fiha katsirun minan nas as-siha wal farah. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika min syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah majelis Maulid Nabi Masjid Raudhatul Abrar Raudhatul Abrar Desa Kelapa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi atau hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah majelis Maulid Nabi rahimahullah, sebelumnya maka memohon maaf terutama kepada yang tua-tua, sepuh-sepuh, para tokoh agama, alim ulama yang kita hormati, maka mengambil posisi untuk duduk di atas kursi. Mohon izin karena ada sedikit cedera lutut ya, yang agak sulit kalau duduk di bawah melipat kaki ya, apa boleh buat. Sekali lagi mohon maaf dan mohon izin juga kepada semuanya. Hadirin para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh warga Desa Kelapa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Satu kebahagiaan bagi kita yang datang dari kota Blitar ini bisa hadir di tempat ini untuk menjalin silaturahmi demi terciptanya ukhuwah Islamiyah, mempererat persaudaraan Islam. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Maulid Nabi yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah dengarkan dari adik-adik kita yang membacakan bacaan Al-Qur'an dengan cukup bagus. Ya, mudah-mudahan di Kelapa ini muncul lebih banyak lagi kader-kader paling bagaimana harapan daripada Bapak Wakil Kepala Desa tadi. Kita sangat mendukung dan itu cita-cita yang mulia.
Ya. Jadikan desa Kelapa ini kalau bisa menjadi desa penghafal Quran, desa yang banyak mencetak al-Qur'an. Karena Quran ini makin ke depan akan makin digemari oleh manusia. Percayalah, Quran makin ke depan makin dicari, makin dibutuhkan oleh manusia. Dan itulah yang terjadi sekarang di negeri-negeri di luar Indonesia ini, terutama di Eropa dan di Amerika. Ya. Nah, Bapak Ibu para undangan majelis forum tadi yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit maka perlu jelaskan tentang posisi Maulid Nabi dalam timbangan syariat Islam. Memang Maulid Nabi ini sampai hari ini masih ada ikhtilaf, masih ada perbedaan pendapat. Ini harus kita akui. Nah, jadi perkara Maulid ini perkara khilafiyah, ada ikhtilaf, ada perbedaan. Ya, ini harus, poin ini harus kita pahami bahwa sebahagian ulama yang berbeda itu bukan orang awam, tapi ulama. Ya. Sebahagian ulama, Imam Ibnu Taimiyah, ulama ahli hadis juga yang hidup di abad ke pertengahan abad ke-6 dan abad ke-7 Hijriah, itu beliau tidak menyetujui adanya Maulid Nabi. Begitu juga Imam Asy-Syadzili. Imam Asy-Syadzili sama dengan Imam Ibnu Taimiyah, juga beliau tidak menyetujui adanya Maulid. Tapi ada juga ulama yang membolehkan. Ya, jangan hanya kita tahu, paham ulama yang melarang, tapi kita juga harus tahu juga bahwa ada juga ulama yang membolehkan adanya Maulid Nabi. Gitu. Jadi harus adil ya, harus adil. Di antaranya yaitu Imam As-Sattawi. Imam As-Sattawi rahimahullah, seorang imam besar juga membolehkan adanya Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi. Ya. Kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini juga imam besar. Beliau juga membolehkan adanya Maulid Nabi. Intinya dari yang melarang dan membolehkan itu kita tidak perlu berdebat, Pak. Ya, yang benar itu saling menghargai. Biarlah umat ini memilih dengan pilihannya. Jangan paksa umat ini harus diarahkan kepada satu titik. Jangankan kita hadirin sekalian, sahabat Nabi yang masih melihat Rasulullah saja itu masih berbeda. Sahabat Nabi hidup bersama melihat Nabi masih berbeda. Begitu juga imam yang empat, imam ahli ijtihad, imam mustahid. Yang paling tua Imam Malik, dia punya murid paling cakap, paling brilian, murid Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Malik dan muridnya saja masih berbeda. Begitu juga Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, ya, berbeda. Imam Hanafi juga demikian. Tetapi mereka para alim ulama, orang-orang terdahulu berbeda, gak ribut. Yang repot di zaman kita ini, Pak, berbeda harus ribut, Pak. Berbeda harus saling menunjuk. Kamu masuk neraka, kamu sesat neraka. Ya. Nah, ini kadang-kadang menyakiti hati yang lain. Jadi kalau semua dianggap neraka ya cocok kayaknya orang seperti ini diangkat menjadi panitia hari kiamat. Begitu. Ya, hak Allah itu, ya, hargailah perbedaan. Walaupun kita berpegang kepada salah satu yang kita yakini dari dua itu, tetapi pendapat kita yang berbeda dengan orang lain, hargai pendapat orang. Karena apa? Ini masalah khilafiyah, masalah yang sah-sah saja berbeda.
Ada permasalahan yang tidak boleh berbeda, Pak, yaitu masalah yang prinsip akidah. Masalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak boleh berbeda, Pak. Masalah sholat menghadap kiblat tidak boleh berbeda, Pak. Kalau ada orang sholat tidak menghadap ke barat kiblat, ke timur, nah ini harus diurus ini. Gitu. Nah ini sudah jelas selesai itu. Nah kalau ada orang mengaku ada nabi yang 26, nah ini tidak benar nih. Ini jelas berbeda ini. Nah itu harus diselesaikan, harus diurus itu. Tapi kalau masih kiblatnya sama, syahadatnya sama, yang disembah juga Allah sama, perkara-perkara kecil usolli, gak usolli, kunut, gak kunut, itu jangan dijadikan masalah. Ya, di Mekah, Madinah, mohon maaf saya berkesempatan ya, alhamdulillah 3 kali saya datang ke Mekah, Madinah, saya perhatikan sholat orang itu ada berapa macam. Dan jemaah haji maupun umrah berbayar dari Indonesia. Di sana nggak ada orang-orang alim ribut. Kenapa kamu begitu? Karena nggak ada. Di Indonesia saja ini kan kadang-kadang ribut perkara-perkara kecil. Orang sholat diteliti sholatnya dipermasalahkan. Kenapa tidak mengurus orang yang belum sholat? Bagaimana orang yang belum sholat? Kita urus supaya masuk ke masjid, ya, gitu. Jadi jagalah ukhuwah Islamiyah, jagalah persaudaraan kita. Kita nabi kita satu, Pak. Allah yang kita sembah satu, kiblat kita satu. Kita semua tidak ada kata kita waras, tidak ingin kita semua masuk neraka, Pak. Nah, adapun orang-orang yang berbeda, kita berbaik sangka. Dia mengikuti gurunya, mengikuti kiainya. Kiainya mungkin punya dalil, punya hujah. Hargai selesai kan. Yang jadi masalah di Indonesia ini kadang-kadang dipertajam, dibenturkan. Ya, ormas pikir dibenturkan. Perkara-perkara kecil. Akhirnya siapa yang senang? Siapa yang menang? Setan. Setan tertawa. Yang diinginkan setan ini umat Islam ini pecah. Karena apa? Allah memerintahkan umat Islam ini bersatu. Setan itu melawan. Lawannya bersatu apa? Berpecah. Itu yang diinginkan setan. Dari hal-hal apa yang berpecah? Dari hal-hal kecil. Nah ini jangan sampai terjadi. Oleh karena itu kita perlu pahami, ya, bahwa posisi Maulid Nabi itu ada ikhtilaf, perbedaan para ulama, ya, yang tidak setuju dengan yang membolehkan adanya Maulid. Yang tidak setuju juga yang ya hargai ya sudah, yang ada dalilnya, ya, jangan yang tidak setuju dan jadi anggap aliran awalin jauh Maulid, ya. Kadang-kadang ada seperti itu, Pak. Itu selalu jauh Maulid. Jangan juga benar, Pak. Yang tidak setuju juga ini ulama, Pak. Ada yang tidak, yang setuju maupun tidak setuju saling. Mari kita bersama-sama kita umat Rasulullah SAW, ya, tujuan kita sama. Tidak ada di antara kita ini yang sengaja ingin masuk neraka. Ya, begitu. Nah, alhamdulillah malam ini kami berkesempatan hadir memperingati Maulid Nabi, ya, tahun 1442 Hijriah. Hari ini tanggal berapa, Pak? Tanggal apa? Panitia tanggal berapa? Hari ini tanggal 15 Rabiul Awwal. 15 Rabiul Awwal. Maka akan sedikit, ya, sedikit saja menceritakan tentang sejarah Maulid kelahiran Rasulullah SAW. Karena Abang Anda sangat yakin, terutama adik-adik kita, jangan tanya lagi yang tua-tua, sudah sangat tahu, Pak, sudah sangat paham bagaimana Nabi dilahirkan, apa, ya. Tapi inti dari pertemuan kita yang paling penting pada hari ini bukan bercerita kembali tentang kelahirannya secara detail, tidak, ya. Tetapi secara singkat saja, kemudian apa inti pentingnya kita memperingati Maulid.
Apa yang menyebabkan orang itu memperingati Maulid Nabi? Apa istimewanya Nabi kita? Sehingga Nabi kita Allah sendiri yang memberikan gelar lafadzkan Nabi Rasulullah itu suatu hasanah. Istimewanya apa? Nabi kita sampai Nabi kita diberikan gelar, ya, terdapat contoh teladan terbaik. Ya. Nah, Rasulullah SAW kalau kita melihat sejarah, ada beberapa kitab sejarah, ya, ada kitab sejarahnya Dr. Husin Haikal, ya, ada kitab sejarah, ya, Syekh Ramadan Al-Buti. Tetapi dari beberapa kitab-kitab sejarah itu ada satu kitab sejarah yang paling bagus dan itu mendapat sertifikat penghargaan dari ulama dunia, yaitu sejarah yang ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri. Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri, seorang ulama dari Pakistan. Ini kitab sejarah terbaik. Kalau kita buka bab kelahiran Rasulullah SAW, ya, memang sedikit ada ikhtilaf tentang tanggal, terutama tentang tanggal lahir. Ya. Ada yang mengatakan 9 Rabiul. Iri dia melihat, karena kalau sudah orang datang dari luar pulau biasanya berpengaruh pada ekonomi, Pak. Ekonomi mesti terangkat. Nah, Abdullah ini akhirnya dia buat tandingan. Dia bikin Ka'bah di Yaman. Ini yang mungkin belum diketahui kenapa sampai Ka'bah itu diserang dan Allah. Dia bikin Ka'bah di Yaman. Lebih besar, lebih megah, lebih bagus dari Ka'bah yang ada di Mekah yang dibikin oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Lebih bagus, Pak. Dia berharap orang ini datang ke Yaman. Setelah Ka'bah jadi, nggak ada orang mau tahu di sana. Orang tetap datang ke Mekah. Jadi tawaf itu ada sebelum Rasulullah lahir. Orang jahiliyah juga dulu tawaf di Mekah. Cuma tawaf di Mekah dulu bukan apa, berbeda. Zaman jahiliyah dulu sebelum Rasulullah itu tawafnya berbeda, Pak. Mohon maaf ini, tawaf mereka keliling Ka'bah sambil telanjang, Pak. Kalau yang laki-laki itu pagi jadi sambut, Pak. Nah, perempuan itu malam hari. Ini tradisi yang dahulu, Pak. Nah, Rasulullah lahir di tahun Abraha itu hendak menyerang menghancurkan Ka'bah. Tapi akhirnya makar Abraha Allah gagalkan karena Allah Maha Kuat, Allah Maha Gagah. Walaupun dia berkendaraan gajah yang besar, Allah hinakan Abraha itu hanya dengan mengirim burung. Namanya Ababil yang membawa batu kerikil dari neraka Jahanam. Ya, dan kemudian melempari gajah-gajah itu sehingga gajah-gajah itu ketakutan, kepanasan, lari tunggang-langgang sehingga pasukan Abraha itu kocar kacir. Allah sendiri yang menjaga rumahnya. Di tahun itulah Rasulullah SAW dilahirkan. Nah, menurut sebagian riwayat 9 Rabiul Awal, sebagai riwayat maka 12 Rabiul Awal. Kalau bulan Masehinya atau Masehinya 20 April 571 Masehi. Ya. Ini sejarah, Pak. Nah, intinya hadirnya Rasulullah SAW itu untuk merubah keadaan. Ya, minal zulumati ila nur, dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Ya. Ada seorang tokoh sejarawan Amerika dan dia seorang penulis terkenal, namanya Michael Hart. Ya, Michael Hart, dia menulis satu buku, judul terjemahan Indonesia itu 100 tokoh yang paling terkemuka di dunia. Di situ banyak tokoh-tokoh orang-orang di luar Islam yang hebat-hebat. Ada Socrates, macam-macam. Penemu ini, penemu itu, ada Mahatma Gandhi, ada 100 tokoh. Tetapi Michael Hart, dia menulis tahun 1978,
Michael Hart dari 100 tokoh menempatkan Nabi kita Rasulullah SAW itu pertama, tokoh nomor 1, urutan pertama dari 100 tokoh. Mengapa? Ini yang perlu kita tahu. Alasan Michael Hart menjadikan Rasulullah menjadi orang nomor 1 di antara 100 tokoh terkemuka di dunia. Kata Michael Hart, Muhammad itu tidak pernah sekalipun mengikuti tradisi jahiliyah masyarakatnya. Ya. Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur berapa? Umur berapa? 40 tahun. Ya, Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu umur 40 tahun. Jadi umur 40 itu puncak kematangan. Diangkat umur 40 tahun. Sebelum umur 40 tahun, Nabi pemuda, sedikit pun Nabi tidak pernah mengikuti kebiasaan masyarakatnya. Ini kata Michael Hart. Di mana masyarakat jahiliyah ketika itu sangat berusaha. Mereka meminum khamr. Orang Arab jahiliyah kalau minum khamr bukan seperti kita ini, luar biasa. Karena di tiap-tiap rumah mereka itu khamr itu disimpan di satu tempat namanya bejana. Mereka keringkan anggur yang difermentasi, kemudian diperas airnya, difermentasi, disimpan berbulan-bulan jadi arak. Namanya sihir. Tiap rumah-rumah orang musyrik ada itu disimpan di tempayan itu. Apa tempayan itu? Dari mana dia? Hah? Roa. Air. Bijak. Sama saja. Di rumah orang Quraisy musyrik itu mesti ada tempayan dulu. Dan mereka minum itu sudah biasa, mabuk itu lah. Tiap malam memang terjadi mabuk. Ya. Kemudian mereka juga judi, Pak. Judi mereka kelasnya kelas dunia ya. Judi mereka ini kalau sudah hartanya habis, apa yang jadi taruhan? Istrinya jadi taruhan. Riba jangan tanya lagi, Pak. Perang antara suku, antara kampung itu jangan tanya, sudah biasa. Jadi orang Arab dahulu itu jagoan perang memang. Yang namanya berantem, ini dayaknya Jawa saja biasa. Jahiliyah dulu mereka ahli perang. Mereka juga biasa mengubur anak perempuan mereka. Membunuh itu mereka tidak segan-segan. Minum, zina, riba, judi, membunuh itu sudah biasa. Michael Hart mengatakan, satu kali pun Nabi Muhammad itu, Nabi orang Islam itu tidak pernah melakukan itu semua. Bahkan tidak pernah berbohong. Ini kata Michael Hart. Coba tadi orang kafir mengakui Nabinya orang Islam yang namanya Muhammad itu tidak pernah minum khamr, tidak pernah judi, tidak pernah riba, tidak pernah bohong, tidak pernah zina. Nah, mohon maaf, bagaimana dengan umat kita ini? Ya, orang kafir sampai mengakui. Kemudian apa kelebihan Rasulullah? Tidak ada manusia yang riwayat hidupnya, kata-katanya, perbuatannya dicatat oleh para ulama dari generasi ke generasi. 1000 tahun lebih dicatat kalamnya, dicatat perbuatannya, dicatat tidaknya melalui hadis. Tidak ada manusia seorang pun di dunia kecuali Muhammad. Nah, ya kan? Tidak ada. Tidak ada seorang manusia pun yang mempunyai pengikut mulai dari barat sampai ke pelosok timur kecuali Muhammad. Dan tidak ada satu tokoh pun yang kalau kehormatan nabinya diganggu, seluruh dunia akan marah kecuali
Itulah kelebihan dari kita. Ya, singkatnya apa yang dikatakan Michael Hart itu benar. Ini model orang kafir yang jujur. Jadi tidak semua orang kafir itu jahat. Ada juga yang jujur juga. Itu kita juga harus realistis. Jangan pukul rata orang kafir jahat semua. Jangan. Ya, kalau dia benar kita akui benar. Tapi kalau kita salah, ya salah kan. Ya. Nah hadirin, itulah istimewanya. Sehingga Allah itu sebelum manusia banyak mengakui, Allah sudah memberikan pengakuan bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah, pemberi contoh teladan terbaik. Dalam waktu cuma 23 tahun dari seorang diri berdakwah menyampaikan Islam, dianiaya, dicaci maki, ya, pengikutnya dikejar-kejar. Rasulullah SAW dikatakan oleh keluarganya sendiri majnun, sahirun majnun. Muhammad sahir, tukang sihir, majnun, orang gila. Padahal sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka sendiri yang memberikan gelar al-amin. Jadi karena Islam yang dibawa oleh Rasulullah, maka orang musyrik mengatakan sahir majnun, as-sodi, pemecah belah. Pemecah belah. Kenapa dikatakan Rasulullah pemecah belah oleh orang musyrik? Karena saat itu ada istri berpisah dengan suaminya. Istrinya muslimah, masuk Islam, suaminya musyrik. Atau sebaliknya, ada bapak, ibu, dan anaknya berbeda pilihan. Ada yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW, anaknya, ibu, bapaknya tidak tahu. Ini sejarah seperti itu, Pak. Maka orang musyrik mengatakan Nabi Muhammad as-sodi, pemecah belah. Jadi julukan-julukan buruk itu sudah biasa, Pak, dengar oleh Rasulullah. Tetapi dengan kesabaran, tawakal kepada Allah, menyampaikan Al-Quran, 23 tahun, Pak. 13 tahun dakwah di Mekah, 10 tahun di Madinah, Rasulullah sanggup merubah masyarakat yang biadab menjadi masyarakat yang paling beradab. Hilang miras khamr, hilang judi, hilang zina, hilang riba. Inilah istimewanya Nabi yang mau menjadikan mereka. Ya, nah itu. Nah ini yang perlu kita ketahui hari dalam Rasulullah. Kalau orang kafir Michael Hart saja jujur mengakui, kita harus lebih bangga, ya, selaku umatnya. Maka itulah sebagian umat Islam juga yang tahu memperingati Maulid. Ya, mudah-mudahan dengan peringatan ini kita makin sadar bahwa Nabi kita ini memang itu manusia istimewa. Nah sekarang apa yang menjadi faktor Nabi ini menjadi orang istimewa sampai diakui oleh Michael Hart? Ya, ada 4 karakter, ya, 4 sifat yang melekat pada diri Rasulullah SAW. 4 sifat ini. Ini intinya Pak yang penting, Pak. Ya. Yang pertama, Rasulullah SAW itu dibekali oleh Allah, pribadi beliau itu mempunyai satu sifat yang namanya sidik. Apa arti sidik? Sidik apa maknanya? Jujur, benar. Ada yang namanya sidik? Ada ya. Jadi Pak Sidik itu Pak jujur. Jadi arti sidik itu jujur, benar. Ya. Yang dikatakan sidik itu jujur, benar. Jujur ucapannya, dia tidak pernah bohong. Nah, ini pelajaran kita, Pak. Kalau kita kan masih banyak bohong, Pak. Ada yang kadar bohongnya 95%, ya 60, 50, 40, 10, 5%. Kalau Rasulullah berapa persen? 0%, Pak. Betul-betul gak pernah bohong. Apa yang dikatakan itu sama dengan apa yang dilakukan. Ini poin pertama.
Jujur, Nabi mempunyai sifat jujur dan menyuruh umatnya berkata jujur. Ya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr, innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian selalu bersikap jujur. Karena orang yang bersikap jujur, berkata jujur, itu nanti dia akan Allah beri hidayah untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan dari kebaikan-kebaikan yang banyak itu akan mengantarkan dia menuju surga yang Allah Subhanahu wa taala. Iyyakum wal kadzib, hati-hati dari berkata dan berbuat kadzib, bohong. Baik itu yahdi ilal fujur. Karena berkata berbuat bohong itu akan menuntun seseorang menuju kepada fajir, fujur, kemaksiatan yang lebih besar. Orang kalau sudah banyak bohong ya, nanti dosa-dosanya lebih banyak. Ya. Dan kebohongan yang banyak itu nanti yahdi ilal nar, akan menuntun dia masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang berkata berbuat jujur, dia pelihara kejujurannya ini, Allah akan buka kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian Allah akan tuntun dia masuk surga ya. Para pembohong yang selalu bohong ini, Allah akan berikan nanti jalan yang jujur, yang rusak, sehingga kerusakannya bertambah banyak, akhirnya dia masuk neraka. Jadi karakter pertama yang dimiliki modal Rasulullah dalam berdakwah yaitu siddiq, jujur. Ya. Yang kemudian yang kedua, sifat yang dimiliki Rasulullah SAW yaitu amanah. Amanah. Amanah itu tadi dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Ya. Rasulullah ketika dia berdakwah, pengikutnya makin lama makin banyak. Tidak bisa dakwahnya dihentikan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Semakin ditekan pengikutnya semakin banyak. Memang Islam itu begitu Pak. Islam kalau dia ditekan seperti air, dia ditekan dia naik. Dakwah Rasulullah dicoba berkali-kali dihentikan, pengikutnya dibunuh di depan mata, dihina, diboikot 3 tahun sudah pernah. Mereka mengira orang musyrikin Quraisy dengan itu Islam itu akan runtuh. Tidak, malah pengikutnya bertambah. Nah, sampai puncaknya akhirnya Rasulullah SAW direncanakan ingin dibunuh. Karena apa? Dakwahnya tidak bisa dihentikan. Tokoh-tokoh musyrikin Quraisy hilang di bawahnya Pak. Pengikut-pengikutnya banyak masuk ke agama Islam. Gitu. Nah ini tema yang diangkat ini insya Allah apa ini? Tema menumbuhkan sikap kepedulian kebersamaan dalam meneladani akhlak Rasul. Jadi yang pertama, jujur tadi itu apa? Jadi kita sifat jujur, kebersamaan, semangat kita untuk meniru, mengikuti ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak akan gunanya kita duduk memperingati maulid Nabi ini kalau sifat-sifat Nabi kita tidak ikuti. Tidak ada gunanya. Mubazir, sia-sia. Nah, Rasulullah itu merubah akhlak yang rusak tadi menjadi akhlak yang mulia. Nah ini semangat untuk meneladani Rasulullah berarti harus mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah itu bukan meneruskan kejadian, tapi merubah kejadian. Bukan meneruskan, tapi merombak kejadian. Karakter yang melekat pada diri Rasulullah itu amanah. Setelah dakwah tidak bisa dihentikan, mereka berusaha membunuh Rasulullah SAW. Ini mohon maaf, paling saya jam berapa saya bicara ini? Sekarang setengah 10 berlima. Hah? Tapi jam 10. Ya. Kita kelewatan di stop ya. Ya, diingatkan. Kadang-kadang kalau sudah dikasihkan ngomong, susah direct.
Nah, akhirnya mereka simpulkan harus dibunuh Rasulullah. Mereka rapat di satu tempat namanya Darul Nadwa. Ya, apa namanya? Darul Nadwa. Tempat mereka berkumpul tokoh-tokoh musyrikin Quraisy. Bagaimana caranya ini menghentikan dakwahnya Rasulullah SAW? Dakwahnya Muhammad ini bagaimana cara menghentikannya? Ada yang diusir dari Mesir, usir keluar dari Mekah. Tapi dibantah yang lain, jangan. Dia diusir, dia berdakwah di kampung yang baru lagi. Gagal. Nah, kalau itu di penjara kan tidak sama saja. Dia di penjara nanti dia dakwah lagi dengan orang-orang tahanan penjara. Nanti orang penjara jadi mengikuti Muhammad. Akhirnya dia dibunuh saja. Bunuh saja. Sepakat. Tapi bagaimana cara membunuhnya? Muhammad ini punya keluarga Bani Hashim. Ya, satu suku yang sangat disegani Bani Hashim. Pengikutnya banyak juga. Gimana cara membunuhnya? Akhirnya datang iblis, Pak. Ini sirah, ini sejarah. Datang iblis menyerupai manusia, Pak. Karena orang suku Quraisy itu ada bani, ya, bani keturunan ini, Bani Hashim, Bani Adi, ya, macam-macam, banyak. Muncul iblis di saat mereka bingung bagaimana cara membunuhnya. Iblis itu muncul menyerupai bentuk manusia, angkat tangan dia di bawah itu saya usul, ini cara. Kalau mau bunuh Muhammad, kumpulkan pemuda dari tiap-tiap bani, turunan ini, tiap-tiap bani. Pemuda yang jagoan, utus semua bani harus mengutus seorang pemuda, kemudian beramai-ramai kepung rumah Muhammad, bunuh beramai-ramai. Karena apa? Kalau sudah beramai-ramai Bani Hashim tidak berhenti. Karena semua bani terlibat. Setuju, ketok palu, tok, setuju Muhammad harus. Belum sempat mereka melaksanakan niatnya, datang Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu, membocorkan hasil pertemuannya musyrikin Quraisy. Wahid yang merugikan dan tidak nampak virus itu kalau yang dulu kalau yukhrijun wa yaquluna wa yaqulullah wa huwa khairul makirin. Surat Al-Anfal ayat 29. Jibril datang memberitahu hasil keputusan yang musyrikin. Dan ingatlah hai Muhammad, ketika orang-orang musyrik itu merencanakan tipu daya makar yang besar kepada dirimu, mereka hendak mengusirmu, mereka hendak memenjaramu, mereka hendak membunuhmu. Mereka membuat makar, Allah pun mempunyai makar. Wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik pembalas makar. Begitu ayat diturut Nabi tahu, oh iya, mereka sudah bersiap-siap ingin membunuh saya. Maka Rasulullah SAW memanggil Ali, menantu beliau. Dipanggilnya Ali, hai Ali, saya yakin sebentar malam akan muncul itu pemuda-pemuda akan mengeroyok saya, membunuh saya di rumah ini. Ali, ya, kau duduklah, kau tidurlah di timbangan saya, kau pakai selimut saya. Di sejarah kita tidur di depan saya, pakai selimut saya. Ya. Kemudian apa pesan Rasulullah? Hai Ali, di rumah saya ini banyak barang-barang titipan orang. Ini sejarah saya. Di rumah saya ini banyak barang titipan orang. Orang musyrikin Quraisy itu masuk Islam tidak tahu, tapi nitip barang juga sama Rasulullah. Ya. Di rumah saya ini banyak barang titipan orang. Yang ini punya simpulan, ini punya simpulan. Kembalikan nanti kepada pemiliknya. Saya tidak berani. Ali tidur. Dikepunglah malam itu, akhirnya digerbek kepada Rasulullah, dibuka selimutnya ketika ingin dibunuh. Ternyata Ali tidak jadi. Tenang Rasulullah. Ya Rasulullah punya intel. Intelnya Nabi tidak pernah tidur, tidak pernah kentut. Jibril suci terus. Intelnya yang selalu
mengawasi Rasulullah, mengawal Rasulullah. Ya. Sebelum Nabi keluar lolos itu kepala mereka oleh Allah dibikin tertidur. Para pemuda-pemuda jagoan tadi dia banyak oleh Allah ditidurkan. Tidur semua. Akhirnya Rasulullah masih sempat mengambil pasir. Diambil pasir, disimpan di kepala mereka. Kasih pasir. Lalu Rasulullah. Nah, itu amanah, Pak. Kalau Masya Allah, kalau orang lain apalagi di zaman kita, kalau dibunuh ada barang orang musuh kita ambil, Pak. Mungkin oleh orang sekarang kita tahu. Halaman tahu ini. Baik, betul. Kabur dalam orang itu. Tapi Nabi tidak. Padahal ini dibunuh. Barang-barangnya disuruh dibalikan. Inilah amanah. Yang ketiga sifat Rasulullah itu yaitu tabligh, menyampaikan. Wa ma 'alaina illa al-balag. Tugas saya kata Rasulullah tidak lain menyampaikan. Datang wahyu disampaikan, ini perintah Allah, ini larangan Allah. Tidak ditutup-tutupi, Pak. Ya sampaikan apa adanya. Inilah perintah Allah, berupa perintah. Inilah larangan Allah. Perintah Allah kerjakan, larangan Allah jauhi. Tidak ada yang disembunyikan, Pak. Kadang-kadang di zaman kita ini, nah, ada saja bahaya yang kita tidak umat ini bingung. Bicara yang lempeng-lempeng saja kadang-kadang ya orang banyak pertimbangan. Tapi kalau saya ngomong begini bagaimana? Kalau saya ngomong begini resiko yang seperti ini. Tapi tidak, Pak. Dia sampaikan apa adanya. Orang terima alhamdulillah, tidak terima dia tidak rugi. Lepas tanggung jawab di hadapan Allah, maka sudah menyampaikan Al-Quran. Karena Allah sudah disampaikan. Nabi jelas menyampaikan kepada umatnya. Tidak ada yang disembunyikan yang disampaikan. Ini pelajaran buat kita. Ya, jadi tadi yang pertama dengan Ustaz. Kalau kita masih banyak bohong, ya kita kurangi. Syukur kalau bisa sama sekali tidak ada bohong. Yang kedua amanah. Yang ketiga sampaikan apa adanya Islam. Sepanjang kita menyampaikan itu sopan, Pak. Jangan juga kasar, Pak. Karena Rasulullah itu santun orangnya. Sampaikan Islam itu dengan sopan. Jangan ditutupi, ini perintah Allah. Ya. Ini larangan Allah, riba. Jangan makan riba, ini ayatnya Allah melarang. Ayat Allah. Insya Allah di kampung kita ini, kenapa ini? Mudah-mudahan ini ada ya. Foto ya. Mudah-mudahan ada yang di sini ya. Mudah-mudahan. Tapi di kampung lain masih ada, Pak. Masih ada. Kampung lain Pak foto. Foto tadi sana, kampung lain. Saya nggak tahu, tapi sini saya yakin mudah-mudahan. Datang dari jauh-jauh, Pak. Lewat ke kampung saya sampai ya. Warga mereka di foto. Tadi ini jaga di sini, Pak. Lain anggota dewan, anggota hewan. Jangan. Tadi jangan. Di sana. Banyak juga, malah ada mohon maaf ibu-ibu ada situ ibu-ibu, malah ada di salah satu kampung di Timur itu. Tidak usah sebut kampungnya. Tahu Pak Adomi oke? Tahu Pak Adomi? Ya. Tahu danau makan. Siwe ini. Ada ibu-ibu main bibit Pak Adomi, anaknya sampai disusui. Masya Allah. Coba. Ini kalau Rasulullah hidup, dia menangis air mata darah. Rasulullah bersusah payah merubah tradisi jahiliyah. Ya, lain. Sampaikan riba haram, air pahat bunga fitri, air kelambang fitri. Allah melarang riba. Kampung ini insya Allah. Ya. Banyak orang di kampung lain, saya tahu di kampung lain ada. Ya. Kenapa mesti kemudian
Uangnya untuk naikkan. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Hati-hati. Nah, sampaikan Pak, ini yang dilarang Allah. Yang penting sopan. Ya, air batu tuh, bohong itu, air kita. Tak boleh. Nabi tidak kasar. Nabi tidak pakai hati. Menyentuh sampai ke dalam. Tapi jangan sembunyikan kebenaran, Pak. Jangan sembunyikan ayat. Judi, mari kita urus bersama. Pak, pada desa, ayo. Di kampung ini kalau ada judi sama-sama dengan ulama. Karena apa? Mereka yang judi, peminum, pegang zina itu saudara kita juga muslim, bukan musuh, Pak ya. Saudara kita yang sama-sama muslim, tapi jiwanya sakit. Cara mengobati jiwa yang sakit bagaimana? Dengan kayu? Bukan, Pak. Dengan sentuhan hati. Dekati dengan kasih sayang. Arahkan dengan yang baik. Ajak dia dengan santun. Apa maunya anak-anak ini? Ikuti coba apa keinginan dia. Ya. Cari tahu bagaimana supaya anak ini baik, supaya judi ini tahu. Ya, alhamdulillah kami ini Pak. Ya sekedar ini bukan promosi, tapi ini kita bicara yang hak saja. Ini yang pakai baju hitam-hitam ini Pak. Ini pemuda-pemuda yang siap bela Islam semua baik. Siap kawal ulama, siap jaga ulama, siap bela kiai, siap bela tuan guru. Bukan hanya kita, siapapun. Kita mesti bangga bahwa ada pemuda-pemuda yang begitu. Nah mereka ini ada di antara mereka dahulunya orang-orang yang tidak paham Islam. Ada juga yang bekas-bekas nakal, bekas preman, banyak. Alhamdulillah kita punya komunitas ini. Di Mandopo ini ada sekitar hampir 300-an. Yang banyak anak muda seperti ini, Pak. Tapi mereka ini sebahagia itu nampak anak-anak muda yang baik. Tapi alhamdulillah, Pak, kita merasa ini tanggung jawab kita. Mereka minum khamr, judi, zina. Itu bukan karena mereka mau menentang Allah, karena apa? Mereka ini masih jahil. Allah Islam. Tugas aparat, tugas tuan guru, tugas ulama untuk mengurus mereka. Tugas kita bersama. Jangan biarkan katakan desa sampai ini ada kemaksiatan, datangi baik-baik, ucapkan salam saja dulu. Ada dialog, ada diskusi, yang bila perlu ada perkara. Ya, rangkul, raih dulu hatinya, Pak. Kalau ini berbuat sesuatu, jangan dengan kekerasan. Raih dulu hatinya, Pak. Ya, gitu. Ini alhamdulillah ini anak muda ini. Ya. Memang sengaja kita siapkan begini. Kenapa ada begini, Pak? Bapak-bapak tahu nggak? Bapak-bapak pernah dengar? Ada imam masjid sholat di dusun. Pernah tahu nggak? Banyak, Pak. Bukan satu, Pak. Banyak. Ya, orang keluar dari masjid dikejar dan parah ditebas. Ada yang mati. Kalau dihitung lebih 10 orang. Termasuk kasus yang terakhir saya Ali Jabir. Kenapa ya? Di mana itu? Di acara apa? Di diskotik? Bukan, Pak, di pengajian. Maka perlu seperti ini, Pak. Perlu untuk menunjukkan jangan ganggu ulama kita. Karena apa? Ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya Nabi. Jangan coba ganggu ulama kita, jangan coba ganggu guru kita. Kita siap mati bela ulama, bela guru, bela kiai. Di Jawa sekarang sudah begini semua, Pak. Ya, maka mereka bilang, sudah seperti ini. Saya anak Jabir, saya Ustaz Abdul Somad, Profesor Abdul Somad. Wah, sekarang kemana-mana seperti ini, Pak. Gak percaya, lihat saja di YouTube. Jadi, mohon maaf, jangan ada yang kaget, apalagi yang ada di awali, dulu, siti, beke, dan kita. Sebuah penelitian punya pikiran begitu, Pak. Jangan. Ini yang hitam-hitam ini ahli masjid semua ini, Pak. 5 waktu, ya, anak-anak kami ini 5 waktu di masjid, Pak. Istri-istri mereka menutup aurat semua, Pak. Bahkan rata-rata pakai cadar. Orang ada yang habis Quran di antara mereka itu, Pak. Sengaja kita ingin tunjukkan, jangan coba ganggu Islam. Benar
nggak itu Pak? Benar, itu ajaran Rasulullah. Nah, kembali kepada materi ini. Ketiga tadi itu tabligh, sampaikan apa adanya sepanjang sopan, jangan turuti kebenaran. Yang keempat yaitu fatona. Fatona itu apa? Cerdas, cakap. Kayak kita itu sebulan sama ada ini. Nabi kita itu orang kota encer, cerdas. Nabi dibekali oleh Allah itu apa yang disebut jawami'ul kalam. Jawami'ul kalam. Nabi itu mampu mengucapkan kata-kata singkat, padat, tapi isinya luar biasa. Itu kelebihan Nabi. Jawami'ul kalam. Dia berkata tek poin-poin dalam maksudnya dan jelas. Dan cakap Nabi Muhammad. Rasulullah kalau dia berhadapan dengan orang, dia tahu dalam pikiran ini orang ngomong begini, di sini maksudnya. Cerdas Pak. Maka umat Islam juga, mohon maaf ini Pak, harus cerdas Pak. Jangan kita ini jadi orang yang lemah akal. Nanti kita ditipu Pak oleh orang di luar Islam. Harus cerdas. Bagaimana cara cerdas? Belajar Pak. Belajar. Ya. 4 sifat inilah yang mengantarkan sehingga Allah mengatakan uswatun hasanah. Dan memang tugas Nabi itu merubah dari akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang innama bu'ithtu litammima makarimal akhlak. Saya diutus tidak ada lain tujuannya kecuali merubah perilaku yang tidak baik menjadi baik. Itu poinnya Pak ya. Nah, sekarang kita ingin bercerita ya, di tengah zaman sekarang yang sudah rusak seperti ini Pak. Di Eropa, Amerika itu tidak bisa dibendung lagi Pak orang masuk Islam. Beberapa bulan yang lalu saya membaca salah satu gereja tua. Gereja itu umurnya hampir 100 tahun. Ada di kota New York. Sampai ditutup Pak. Ditutup, ditinggalkan jemaahnya. Akhirnya dibayar oleh orang Arab yang tinggal di New York. Dirubah jadi emas. Di Inggris 5 orang wali kota Inggris itu Muslim Pak. Ini supaya tahu di Prancis lebih dahsyat lagi, berbondong-bondong orang Muslim Islam. Sampai ada satu kawasan, satu wilayah di Prancis itu, di daerah kecil itu, di jalan-jalan, di kafe, dimanapun itu pemandangannya cuma 2. Yang laki jenggotnya panjang, celananya cingkrang di atas mata kaki, yaitu celana kebanjiran. Perempuannya rata-rata bercadar Pak. Ini di Prancis Pak. Di Belanda setelah corona Pak, pondok-pondok orang masuk Islam, termasuk orang yang nomor 1 pembenci Islam ya, seorang Kristen garis keras ya, namanya Geertrude Wilders kalau salah, masuk Islam Pak. Padahal dia sangat benci pada Islam. Jadi orang Eropa Amerika ini, adik-adik dengar ya. Kalau yang tua-tua insya Allah aman sudah ya. Tua-tua ini sudah standby di masjid, tukang zikir, sudah menunggu panggilan Allah, sudah siap. Tapi kasihan adik-adik kita, dengar ya. Orang kafir Eropa Amerika berbondong-bondong masuk Islam. Khamr, mabuk, dia tinggalkan sudah bosan. Zina sudah bosan, dia tinggalkan. Maksiat bosan, dia tinggalkan. Kemana dia pergi? Dia mencari Islam, masuk Islam. Khamrnya dibuang, judi dibuang, pergaulan bebas dibuang, zina dibuang. Itu terjadi di Amerika, di Prancis, di Jerman, di Inggris, di negeri-negeri Eropa. Orang berbondong-bondong masuk Islam, kebiasaan mereka khamr, judi, zina, ya, ditinggalkan semua. Mereka sudah bosan. Tetapi mohon maaf,
masih banyak di negeri kita ini apa yang sudah menjadi sampah, apa yang sudah dibuang oleh orang kafir itu diambil oleh orang Islam. Orang kafir sudah bosan minum, dari Islam itu orang kafir sudah bosan bergaul bebas, maksiat, bosan masuk Islam jadi orang lain. Mereka sudah bosan itu zina. Kita masih banyak yang zina, kita masih banyak yang mabuk, kita masih banyak yang judi. Sesuatu yang sudah dibuang oleh orang kafir, kenapa harus diambil oleh orang Islam? Kenapa harus anak-anak Islam yang mengambil? Ya, Anda ingin beritahu di sini. Setahun yang lalu kita bekerja sama dengan BNN, Badan Narkotika Nasional. Kita bekerja sama dengan BNN dan kepolisian. Kita bagian ceramah, mereka bagian menjelaskan tentang narkoba. Ternyata Bima yang kecil ini pemakai narkoba banyak, Pak. Narkoba itu sama dengan minum, sama narkoba. Bima yang kecil ini, angka pemakai narkoba itu banyak. Wallahi, ya demi Allah saya sampaikan. Padahal orang kafir sudah berusaha itu. Nah, orang kafir tidak berusaha anak-anak kita masukin narkoba. Maka kita ngomong yang kuat-kuat, jaga anak-anak kita, jaga generasi kita dari jahatnya mereka sekarang, Pak. Sampai ada permen yang sekarang ini anak-anak nggak tahu itu sudah disusupkan narkoba juga. Hati-hati. Ya. Jadi hari ini umat di luar Islam itu berbondong-bondong menuju Islam, dibuang semua kebiasaan buruk. Sayangnya kebiasaan buruk itu masih kita yang ambil justru. Ini yang kita sayangkan. Tetapi kita jangan berputus asa, Pak, ya. Ini justru tugas kita. Tugas kita bersama perbaiki umat ini. Gak cukup kita teringat semua, tapi kita tahu ada maksiat, kita diam. Kita tutup mata, coba Pak dari itu salah, Pak. Namanya kita tidak cinta. Ya. Kalau mereka saudara kita, keluarga kita, teman sekampung, ajak pada Islam. Maka saya sangat setuju ada satu gerakan dakwah namanya Jemaah Tabligh. Dia keliling ke rumah-rumah orang, ajak orang, ya, masuk ke dalam masjid. Tapi ada orang benci dengan Tabligh. Apa ini jemaah, apa dia tidak mau merepotkan orang lain. Dia nggak mau terima minta orang lain, minta makan. Dah. Saya belum mampu berbuat jemaah Tabligh. Saya tidak mau balik di masjid. Mereka mau masuk ke rumah-rumah, Pak. Dukung mereka, jangan malah dihina, jangan malah dibenci. Seperti itu. Ya. Nah sekarang hari ini Eropa, Amerika goyang, bahkan apa? Berbondong-bondong orang menuju Islam, sehingga bisa boleh. Kalau lewat ini boleh. Ya, lewat tunjukin atau tidak. Nah, itulah yang menyebabkan sekarang ini. Ya, bapak-bapak yang punya HP Android itu mesti tahu, terutama adik-adik kita. Ada kasus besar di Perancis. Dengar bapak, penghinaan Rasulullah SAW oleh orang kafir Perancis. Mengapa ini dilakukan oleh mereka? Mengapa? Karena mereka ini matanya tidak tahan melihat orang Perancis ramai-ramai masuk Islam. Maka Islam perlu difitnah, perlu dihina nantinya. Harapannya supaya orang-orang yang lain ikut memusuhi Islam. 2 tahun yang lalu, Pak, majalah Charlie Hebdo Prancis menghina Rasulullah. Dia keluarkan karikatur Nabi, digambarkan Nabi tukang zina, Pak. Istrinya banyak, Nabi kita digambarkan tukang zina, Pak. Marah Pak Islam Prancis. Salah satunya ada 2 pemuda dari Yaman yang tinggal di Prancis, anjing kakak, Pak. Diam-diam dia beli senjata AK. Orang ini dia beli di sana senjata yang diperjualbelikan. Kalau di kita tak boleh, Pak. Ya, di kita tak boleh.
Paling senjatanya panah kayu lagi, ya, panah, ya, parang. Misalkan boleh berjalan. Diam-diam dia beli senjata, dipelajari itu tempat markasnya raja-raja yang dihidupkan. Kapan ramai orang berkumpul? Akhirnya setelah persiapan matang, dia datang ke raja-raja hidup. Masa orang sedang ramai berkumpul, diberondong dengan senapan, 12 orang kafir mati. Walaupun dia harus mati, 2 orang ini mati di dalam. Masih benar 10 Pak ya? 2 tahun yang lalu. Kemarin berapa hari yang lalu diulang lagi Pak. Seorang guru menghina Nabi Rasulullah SAW. Didengar oleh murid yang muslim itu. Diam-diam murid yang muslim ini namanya Abdullah Anzarov, umur 18 tahun. Dia berasal dari Chechnya. Diam-diam dia tunggu di guru, dicegat di jalan, penggal tangannya. Akhirnya dia dikepung oleh polisi, berondong tembakan, mati. Dua-duanya menurut Islam matinya syahid karena mati membela kemuliaan Rasulullah SAW. Dan umat Islam seluruh dunia marah, terutama di negeri Arab, diboikot produk-produk Prancis, diboikot. Prancis mulai molekar. Hampir seluruh negeri Arab, termasuk Malaysia, keras molekar mereka. Di negeri kita sekarang, MUI pusat perlawanan wajib boikot produk Prancis. Ya, bahkan tadi ada informasi kiai-kiai Madura itu turun Pak. Dia sweeping itu supermarket, kalau ada produk Prancis diambil, buang. Benar dan tidak ada? Benar. Masa ada nabinya dihina dia? Mana cinta kita kepada Nabi kita? Ya, benar tak? Benar. Ya. Pada ingin cerita. Rasulullah SAW pernah berjalan bersama Abu Bakar. Siapa Abu Bakar ini? Sahabat sekaligus mertua Rasulullah SAW. Orang tuanya Aisyah. Nabi berjalan bersama Abu Bakar di jalan, dicegat oleh bapaknya Abu Bakar, namanya Abu Kuhafa. Cegat, pegang dada. Akhirnya Abu Kuhafa itu mengeluarkan kata-kata yang kotor, menghina Nabi. Apa yang diperbuat Abu Bakar? Oleh Abu Bakar diangkat, garisnya diangkat begini Pak, sudah mau ditonjok tapi dipegangkan. Nabi tidak menyalahkan Abu Bakar. Ayo dia minum lagi, cuma dipegangkan. Mengapa Abu Bakar itu cinta kepada Nabi? Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah satu di antara kalian sebelum aku lebih dicintai dari anak-anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Sebelum aku lebih dicintai dari anak-anaknya, orang-orang tuanya, dan seluruh manusia, belum beriman lagi. Itulah yang dilakukan Abu Bakar. Satu kasus lagi, seorang Yahudi, wanita Yahudi menghina Nabi, didengar oleh sahabat yang lewat. Akhirnya sahabat ini nggak bisa tahan, dicekek sampai mati. Ya, padahal Nabi Islam itu melarang membunuh Pak. Ya, orang kafir itu tidak boleh dibunuh kalau tidak ada salahnya. Dan hukum membunuh itu ada hukumnya Pak. Dibunuh lagi menurut Islam, kisos namanya. Atau dia bayar dia ganti rugi. Tetapi seorang Muslim yang mencekek perempuan yang sampai mati, Nabi tidak membunuh. Artinya perbuatan ini dibenarkan dalam Rasulullah. Ya. Istri Nabi namanya Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah ini? Anaknya Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan ini? Gembong musyrik yang paling memusuhi Nabi di Mekah. Ummu Habibah, anaknya gembong musyrik, jadi istri Nabi.
tinggal di Madinah. Satu waktu bapaknya ini Abu Sufyan ingin menziarahi anaknya Ummu Habibah. Ya. Sampai di Madinah, masuk ke rumah Nabi. Di rumah Rasulullah SAW itu ada bantal tempat Nabi duduk. Bantal itu dari kulit, di dalamnya itu isinya serabut kelapa. Biasa Nabi bersandar atau duduk di atas bantal. Abu Sufyan ini masuk, dibuka pintu oleh anaknya Ummu Habibah, masuk. Kemudian dia ambil bantal itu, dia mau duduk, dirampas oleh Ummu Habibah. Apa kata Ummu Habibah? Gak boleh. Kamu musuh Islam. Ini sejarah itu. Kamu kafir. Kalau kafir saja gak memusuhi, gak apa-apa. Kamu kafir, kamu ketika dirampas, bapaknya kaget. Apa bantal ini lebih mulia dari bapakku? Apa kata Ummu Habibah? Bahaya ayah, kamu itu kafir memusuhi Islam. Gak layak kamu duduk di bantal dalamnya. Salah dan sifat ini? Tidak. Itu bukti cinta kepada Nabi-Nya, bukti menghormati kepada Nabi-Nya. Dua kebudayawan yang membunuh 12 orang di Islam itu bukti cinta kepada Nabi-Nya. Ya, Abdullah Al-Zarab yang membunuh menggal kepala Jubair bukti cinta kepada Nabi-Nya. Jangan disalahkan. Nah hari ini mohon maaf nih, kadang-kadang ada orang sebagian orang Islam itu betul loh, nggak boleh begitu, sabar dong, sabar. Nabi dihina sabar, diam. Coba istrimu dihina, baik domin, pena itu, bola, mana gak dia, mana dia? Masa Nabi dihina dia diam, ini bangun. Ya, berlapis-lapis namanya. Nabi dihina dia diam ini, kalau kata Imam Syafi'i kendeng. Manistanduk billahi pada yang pada gimana? Siapa yang dipancing kemarahannya di jalan Allah, Islam dihina, Nabi dihina, dia diam bahwa gimana? Karena dia itu, karena siapa yang tadi? Tidak ada lagi sekarang di Jakarta ini orang ramai-ramai demo udah Prancis, benar nggak? Benar. Itu bukti cinta kepada Nabi-Nya di demo kedutaan Prancis. Dan itu demo masih terus kita berlangsung. Mungkin nanti di Bima ada demo itu Pak. Benar nggak? Benar Pak. Tapi ada saja yang menyalahkan itu Pak demo. Nabi di pernah demo, tapi berlalu demo Nabi. Kapan di zaman Nabi ada demo? Hanya karena di zaman Nabi tidak ada demo kemudian dilarang. Saya mau tanya, di zaman Nabi ada nggak sekolah sanawiyah kelas 1, kelas 2, kelas 3? Ada nggak? Coba jawab. Sekolah madrasah, aliyah, sanawiyah, ada nggak zaman Nabi? Nggak ada. Kenapa sekarang ada? Haram ya? Zaman Nabi nggak ada pondok pesantren. Sekarang ada pondok pesantren. Ada namanya pondok pesantren ini. Ada tingkatan pahala, ada kelasnya. Perguruan tinggi ada mustawahnya, mustawah 1 terus. Zaman Nabi nggak ada. Kenapa sekarang ada? Salah nggak itu? Ya nggak salah. Tapi karena pinciknya, cara berpikir, sehingga Nabi tidak pernah begitu. Ya memang tidak pernah orang Nabi masih hidup zaman Nabi berkuasa. Siapa yang mau jadi Nabi? Ya. Yang ada malah sejarah Umar bin Khattab pernah bikin demo. Ketika Nabi dakwah sembunyi-sembunyi, Umar masuk Islam, namanya Umar kan. Umar bin Khattab ini orangnya tinggi besar, kulitnya kemerah-merahan. Begitu dia masuk Islam, sahabat-sahabat bertakbir semua. Oh Akbar, karena Umar ini jago. Setelah dia masuk Islam, dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini benar apa salah? Islam yang kamu bawa ini benar apa salah? Ya benar Pak. Kenapa? Kenapa sembunyi? Lantas bagaimana mau kamu? Keluar kita demo, tunjukkan keliling Ka'bah.
Jangan lupa, saya pimpin kata Umar. Benar. Umar kesuat yang tahu Umar Ustaznya pimpin Umar. Umar, dan dia berani kan Umar. Tapi sahabat-sahabat yang muda-muda ini dikasih tanda oleh Umar. Ya, siap bantu dia boleh. Itu kita dia. Umar tidak diapa-apain, tapi yang lemah-lemah ini didatangi, digebukin. Kalau tindakan Umar itu salah, dilarang oleh Nabi, tidak usah Pak. Tidak perlu gitu. Tapi Nabi dibiarkan, walaupun presidennya mereka apa kan ya. Jangan katakan itu Umar melaksanakan itu. Masa demo kita menyuarakan membela Muhammad Islam tidak boleh. Ini adanya umat kita. Ya. Maka oleh karena itu, apa yang terjadi hari ini di Eropa dan Amerika itu bentuk kekecewaan, keputusasaan dari mereka melihat orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Jadi Islam itu Pak, semakin dia ditekan oleh siapapun Pak, siapapun lah, orang Islam kah, orang kafir kah, munafik kah, atau orang Islam sendiri, Islam itu ditekan, Islam itu akan muncrat ke atas. Itu sudah pasti itu Pak. Mana dalilnya? Saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan. Yuridu dan yuridu Allah ya afwahihim wallahu mutimmu nurihi wa mutarihan. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Mereka itu hendak memadamkan Islam melalui mulut-mulut mereka. Mereka fitnah Islam, mereka fitnah ulama, mereka fitnah orang-orang yang adil. Tujuannya apa? Memadamkan Islam. Tapi apa kata Allah? Wallahu mutimmu nurihi. Allah bahkan ingin mengangkat menyempurnakan Islam itu. Walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Jadi Islam itu Pak, karakternya kalau dia ditekan dia puncak. Itu pasti Pak. Ya. Nah, itulah tadi kepada tema bagaimana semangat kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Apa yang ada mereka, itulah teladan mereka. Nabi santun, kalau pribadinya dihina, Nabi santun. Dirinya dihina, Nabi maafkan. Tapi kalau sudah Islam yang dihina, lain lagi ceritanya Pak. Ya, lain lagi ceritanya. Nabi pernah memerintahkan untuk membunuh seorang wanita Yahudi. Padahal Nabi ini orangnya santun Pak. Jadi kalau bicara akhlak, jangan salah Pak. Nabi itu lemah lembut. Jadi kita ini harus lembut, harus sabar. Rahmat dari alamin. Kamu ditempelkan di kirimu, kau beri di kananmu. Kamu kalau dinudai, diam saja. Ini bandul, bodoh itu. Nabi tidak begitu. Nabi kalau pribadinya dihina, sabar. Tapi kalau sudah Islam dihina Pak, oh lain. Satu. Nabi pernah memerintahkan untuk membunuh seorang orang Yahudi namanya Asma bin Marwan. Lisannya tajam menghina Islam oleh Nabi pun. Nabi yang santun ini Pak memerintahkan karena Islam dihina habis-habisan. Yang kedua, ketika peristiwa Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah, Nabi setelah terusir dari Mekah kemudian berhasil kembali masuk ke Mekah. Ya, 8 tahun tinggal di Madinah, peristiwa ini disebut Fathu Mekah. Orang musyrikin Quraisy dibentak Pak. Nabi masuk dengan tentara Islam Pak. Dikepung Mekah dari 4 penjuru alam. Orang musyrik ketakutan, ada yang lari, ada yang masuk ke rumah mereka. Begitu Nabi ada di depan Ka'bah, Nabi mengatakan, siapa yang datang ke hadapanku selamat, siapa yang masuk ke rumahnya simpulan selamat. Siapa yang mau minta maaf selamat. Tapi kata Rasulullah, ada 10 orang, ada 10 orang yang harus dibunuh. Ya, karena dicatat oleh Rasulullah 10 orang ini lisannya terlalu tajam menghina Islam. Dari 10 orang itu ada 2 perempuan. Ini akhlak Nabi. Jadi jangan salah menggambarkan Nabi itu lupa lembut, santun, berpengen diam, Islam dihina, sabar. Jadi itu apa ya? Jadi apa yang dilakukan oleh Abdullah An-Zalam, ya, memenggal kepala itu, itulah akhlaknya para sahabat Nabi. Ya, membela Rasulullah. Ya. Bahkan ketika
seorang sahabat Muhammad Habab ditawar oleh musyrikin Quraisy. Ditawar, kemudian ditawarkan, hai Habab, kalau kamu mau membawa Muhammad, kamu bujuk Nabi Muhammad, kamu bujuk, kamu bawa dia kemari, saya lepaskan kamu saya lepaskan. Apa kata Habab? Dia sudah terancam dihukum mati di bawah, tinggal tunggu eksekusi. Ditawarkan, kalau kamu mau kamu rayu Muhammad, kamu cerita bohong, kamu pokoknya bagaimana supaya Muhammad itu datang kemari, kamu bebas. Apa kata Habab? Jangankan Muhammad, Nabi saya bawa kemari. Hari ini saya tidak rela kalau telapak kaki Nabi saya itu tertusuk duri, saya tidak rela. Ini dicipta pada Nabi. Sudah Pak ya? Cukup ya? Pak, cukup. Jangan dulu. Ya sudah cukup ya. Jangan banyak-banyak, ini sudah malam. Itu saja barangkali intinya, itulah teladan. Itulah sifat-sifat baik yang ada dari Rasulullah, terutama 4 sifat tadi. Dan karakter Rasulullah itu merubah, ya. Ingat adik-adik, merubah kejahilian, bukan meneruskan kejahilian. Jadi orang maksiat, judi, riba diberantas semua menjadi orang yang paling beradab. Dari orang yang biadab menjadi orang yang paling beradab. Satu lagi terakhir, yang terbesar, bukti cinta kepada Nabi yang terbesar. Ittiba sunnah, kita mengikuti sunnah Nabi. Kita ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja apa yang aku sampaikan. Mudah-mudahan penyampaian ini dari awal sampai akhir bisa diterima, dimengerti, dan mudah-mudahan bisa diamalkan bersama. Insyaallah. Sebelum ada tutup, ada mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang kurang tepat atau mungkin yang kurang pas di telinga, mohon untuk dimaafkan. Insyaallah pada niat apa yang kita sampaikan ini semangat kebaikan, ya. Mudah-mudahan umat ini menjadi baik. Terutama warga Kelapa ini mudah-mudahan akan menjadi semakin baik. Ya, insyaallah. Ya, demikian saja. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Pada tutup, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.